Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Immaculata Alburga dengan NIM 2021-2105134. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak akses pada bahasa pemrograman C++. Untuk menerapkan hak akses tersebut, kita terlebih dahulu harus membuat sebuah kelas karena hak akses ini ditempatkan pada sebuah kelas. Yang pertama adalah hak akses publik. Kita buat dulu sebuah kelasnya yaitu saya beri nama kelas buku di sini. Pada kelas buku ini juga kita akan memberikan sifat pada akses datanya yaitu berupa publik. Sebagai contoh di sini saya akan membuat data yaitu jenis buku yang bertipe string dan bersifat publik. Kemudian dalam kelas buku ini juga kita akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk menampilkan jenis buku. Jika data jenis buku dan fungsi tampil jenis bukunya bersifat publik, maka artinya bisa diakses dari kelas turunannya dan bagian-bagian lain yang ada di dalam program. Baik, untuk membuktikannya kita akan mengakses kelas buku ini. Lalu di sini juga kita buatkan untuk menampilkan jenis bukunya. Terlebih dahulu kita ketikkan objek buku, kita pakai OB buku saja. Lalu tampilkan jenis buku. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah yaitu cerita. Cerita ini isi dari data jenis buku tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengakses data dan fungsi pada kelas buku ini melalui kelas turunannya. Nah, di bawah kelas buku ini kita akan membuat kelas turunannya yaitu kelas buku sejarah. Kelas buku sejarah ini adalah turunan dari kelas buku. Nah, di kelas buku ini kita tidak mendefinisikan data ataupun fungsi. Hanya untuk membuktikan bahwa melalui kelas turunannya, kelas buku ini kita bisa akses data yang ada di dalamnya dan juga fungsi yang ada di dalamnya.
Di bagian fungsi utama ini, kita akan coba mengakses data jenis buku melalui kelas turunannya, yaitu kelas buku sejarah. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya juga cerita. Selain mengakses data ini, data dari turunannya, kita juga bisa merubah atau menggunakan data yang ada di dalam kelas buku ini. Namun isinya kita definisikan kembali di dalam melalui kelas turunannya, yaitu kelas buku sejarah. Nah, dari sini kita jenis buku ini sudah berubah menjadi sesuai dengan pembaruan yang kita isikan tadi. Kita coba run di sini. Nah, hasilnya menjadi sejarah Indonesia. Seperti sesuai dengan pembaruan yang kita sudah buat tadi. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggunakan hak akses protected. Pertama, kita akan secara teori, jika sebuah kelas memiliki data atau fungsi yang bersifat protected, maka data dan fungsi tersebut hanya bisa diakses oleh kelas turunannya, tidak dapat diakses melalui bagian lain dari program. Pertama kita lakukan di sini adalah merubah hak aksesnya menjadi protected. Selanjutnya kita akan coba apakah data jenis buku ini kita bisa akses dari bagian luar program selain dari dalam kelas buku. Kita coba run saja di sini. Di sini juga sekarang kita objekkan adalah kelas buku. Sekarang kita akan mengakses kelas buku ini dari luar program. Kita coba jalankan. Nah, di sini terjadi error.
Bisa kita lihat sama-sama terjadi error. Pesan errornya adalah fungsi tampilan jenis buku ini protected. Nah, sekarang kalau kita ubah fungsi tampil jenis buku ini menjadi public, kita coba ketikkan public. Coba jalankan. Nah, berhasil. Maka data protected itu bisa diakses dari kelas dengan menggunakan fungsi yang bersifat public. Oke, berikutnya kita akan mencoba akses jenis data buku ini melalui kelas turunan dari kelas buku, yaitu kelas buku sejarah terlebih dahulu, buat fungsi yang bersifat public. Nah, sekarang data jenis buku bisa ditampilkan, yaitu dengan mendefinisikan fungsi sebuah fungsi di dalam kelas turunan. Oke, langkah selanjutnya, apabila kita tidak mendefinisikan sebuah fungsi pada kelas turunan, apakah kita tetap bisa mengakses data jenis buku yang ada pada kelas buku? Di sini kita rubah nama fungsinya. Di sini hasilnya sama, meskipun fungsi tampil garis buku ini tidak didefinisikan di dalam kelas buku sejarah. Itu data jenis buku tetap bisa diakses karena secara otomatis sebagai kelas turunan, maka
kelas buku sejarah ini akan memiliki semua sifat dan data yang ada pada kelas buku sebagai induknya. Oke, untuk bagian ini sudah selesai. Selanjutnya adalah bagaimana menerapkan hak akses privat. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Secara teori, jika data dalam sebuah kelas data atau buku di dalam sebuah kelas bersifat privat, maka data tersebut tidak akan bisa diakses dari luar program, baik itu kelas turunannya maupun dari bagian yang lain yang ada di dalam program. Di sini terlebih dahulu kita ubah menjadi hak private. Untuk melihat perbedaannya, kita coba run saja dan hasilnya adalah error. Di sini pesan errornya jenis buku yang bersifat privat, makanya tidak dapat diakses melalui kelas turunan. Itulah perbedaan dengan hak akses. Itulah perbedaannya dengan hak akses protected.